bertarung dalam sarung menggunakan badik. Hanya karena jatuh cinta pada perempuan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta film, kali ini kita akan bercerita tentang sebuah film Bugis perihal tradisi nenek moyang suku Bugis dalam memilih akhir pemecahan masalah, yakni si Gajang Lalelipa atau bertarung dalam sarung. Bagaimana kisahnya? Let's see! Di awal film dijelaskan bahwasanya bertarung dalam sarung adalah sebuah pertarungan yang dilakukan dalam sarung. Dalam hal ini tidak memakai alat, meskipun di zaman dulu pertarungan ini dilakukan dengan menggunakan badik. Pertarungan ini telah menjadi cabang olahraga untuk melestarikan budaya si Gajang Lalelipa. Kemudian scene berpindah pada sebuah kafe di Jakarta. Seorang laki-laki sedang bercengkrama dengan sosok gadis cantik yang tidak lain adalah pacar dari Denny. Dijelaskan bahwa Denny ini adalah anak orang kaya yang selalu melakukan apa saja dan menganggap bahwa uang adalah segalanya. Saat melihat pacarnya sedang bersama pria lain, maka pria tersebut langsung digebukin oleh bodyguard Denny. Selang waktu, scene berpindah pada rumah Denny. Ibunya kecewa melihat Denny melakukan hal seenaknya dan terus bersifat manja, sehingga si ibu menyuruh Denny untuk pulang kampung, yakni di Makassar, sekaligus mengurus bisnis keluarga. Agar bisa mandiri, ibu menyuruh Denny untuk tidak mengajak siapapun, termasuk paman ataupun bodyguard, agar tahu rasanya menjadi orang biasa. Dan inilah scene yang membuat saya menganga saat Om Abdul menyiapkan barang Denny dan memperlihatkan sajadah. Seketika Denny menjawab, "Gue lebih sering bikin orang bahagia daripada Tuhan. Dan ini semua untuk Om. Ini bukan Tuhan loh yang ngasih." Lalu Denny telah tiba di Makassar yang dijemput langsung oleh dua orang dari perusahaan Russo Corp, perusahaan Denny Russo, yang kemudian mengantar puang Denny tiba ke villa. Di waktu yang sama, pada sebuah rumah kayu khas Sulawesi terlihat Sanrego yang akan melamar Tenri. Namun karena Tenri menolak sehingga keluarganya kompak untuk meminta mahar yang sangat tinggi. 500 juta. Scene pun berpindah pada Tenri yang sedang membersihkan di pesisir pantai, sedang kesal dengan seorang turis yang membuang sampah sembarangan. Namun si turis Cina tersebut tidak mengerti bahasa Inggris, sehingga kebetulan Denny sedang lewat dan membantu menjelaskan. Tenri kemudian berterima kasih, lalu Denny memuji kecantikan Tenri. Dari tatapan itu, akhirnya sebuah cerita bermula. Saat malam tiba, mereka kembali bertemu. Kebetulan juga Tutu dan Gogos kenal dengan Tenri, dan mereka akhirnya bisa bereuni sebab Tenri adalah adik kelas Tutu di waktu SMA. Tiba-tiba Kanang, teman Tenri, datang dan langsung kesal saat melihat Gogos sebab Gogos adalah mantannya saat SMA yang memutuskannya dengan melalui surat. Kembali pada Denny dan Tenri. Denny mulai terpesona dengan kecantikan Tenri dan mulai menanyakan sebuah alat jadul yang selalu dibawa Tenri. Nama alatnya Walkme, barang warisan dari ibu Tenri. Denny secara penasaran ingin mendengar isi dari rekaman tersebut dan lalu Tenri pun menjelaskan tentang tarung sarung yang mengajarkan sifat kesatria. Satu lawan satu, tidak keroyokan atau saling lempar batu seperti yang terjadi di kota. Namun saat mereka hendak mencobanya, tiba-tiba Sanrego datang bersama anggotanya yang langsung bikin gaduh suasana. Sanrego sangat kesal melihat Tenri dekat dengan Denny, sehingga Sanrego mengatai Denny dengan sebutan calabai, yang artinya bencong atau banci. Namun karena Tutu tidak ingin membuat bosnya marah, sehingga ia mempelesetkan arti dari calabai dengan menjadi, "Itu artinya ganteng." Keren. Namun tiba-tiba keesokan harinya Denny akan menandatangani proyek reklamasi pantai. Namun proses tersebut terganggu akibat aksi demonstrasi yang menolak proyek tersebut. Alangkah kagetnya Denny sebab salah satu aktivis lingkungan adalah Tenri.
Namun untuk menarik perhatian Tenri dan agar bisa mendapat cinta Tenri, Denny kemudian merahasiakan identitasnya dan seketika ikut bergabung dalam aksi demo lalu membuat rusuh dan membawa Tenri lari dari kerusuhan. Dari sini kita tahu bahwa Tenri sangat benci kepada Dina Russo. Sebab orang tersebut tidak memiliki sifat kemanusiaan dan lebih mementingkan uang. Wanita tersebut tidak lain adalah ibu dari Denny. Scene berpindah pada sebuah restoran. Mereka akhirnya makan bersama. Setelahnya, Tenri membayar semua makanan tersebut sebab menganggap Denny adalah tamunya. Lalu setelahnya, Tenri menyusul Kanang yang lagi kesal. Tiba-tiba mereka bertiga pun bertemu dengan Sanrego yang kemudian memaksa Denny untuk bertarung sarung. Masuk kau ke dalam sarung. Alhasil, dan tidak lupa Sanrego memoto Denny sebagai kenang-kenangan. Beruntungnya Tenri secepatnya datang dan menghentikan penganiayaan Sanrego kepada Denny. Tenri sangat marah dan mengecam untuk tak mau lagi melihat wajah Sanrego. Karena tidak terima, Denny akhirnya menelpon Om Abdul untuk mengutus bodyguard datang ke Makassar untuk balas dendam. Namun permintaan tersebut tidak diindahkan dan Om Abdul langsung mematikan sambungan telepon. Karena belum puas, akhirnya Denny memberi Gogos dan Tutu uang 10 juta untuk mencari preman yang bisa mengeroyok Sanrego. Tapi hal ini langsung ditolak oleh Tutu sebab daerah sini orang tidak main keroyok tapi 1 lawan 1, yang membuat Denny putus asa dan ingin segera pulang ke Jakarta. Namun sebelum Denny menandatangani surat perjanjian reklamasi, Tenri datang yang membuatnya kembali bergegas menyembunyikan identitasnya. Tenri meminta maaf atas kejadian yang menimpa Denny sebab semua berasal dari dirinya, dan saat tahu bahwa Sanrego cemburu kepadanya, Denny kembali bersemangat. Selain untuk balas dendam, ia juga bertekad agar Sanrego tidak berani lagi melamar Tenri. Dan akhirnya mereka mencari guru untuk latihan tarung sarung. Scene berpindah pada Paman Kanang yang terkenal jago dalam bertarung sarung, bahkan tak terkalahkan. Namun ia menolak membina jika orang tersebut ingin balas dendam, meskipun ingin dibayar 100 juta, dan mengatakan bahwa uang tidak berlaku di sini. Namun karena Kanang yang memohon sehingga ia menerima Denny dengan 2 persyaratan. Pertama, jangan pernah ia diberi uang, dan yang kedua, ia meminta Denny tinggal bersamanya dan mengurus masjid, yang membuat Denny seketika langsung pergi. Sebab ia tidak bisa tinggal di masjid karena tidak percaya Tuhan, yang membuat Tenri terkejut. Lalu, Denny melihat Sanrego yang lagi buang air, dan akhirnya hal ini membuat Denny dikejar oleh anak buah Sanrego. Hingga pada sebuah PT-PT, Denny dihajar habis-habisan. Beruntung ada Om Kinan yang menolongnya, yang akhirnya Denny secara terpaksa tinggal di masjid dan menjadi murid. Sanrego kemudian mendatangi mereka dan hendak membunuh Denny, namun Pak Halid menenangkannya dan mengatakan bahwa Sanrego bisa memukul habis-habisan Denny di pertandingan resmi, sebab Pak Halid akan mendaftarkan Denny dalam ajang tersebut, ajang tarung sarung yang akan digelar sebulan lagi. Denny akhirnya mulai berlatih, isi bak masjid, atur sendal jemaah, dan menangkap nyamuk. Scene berpindah di rumah Tenri. Setelah meminta maaf dan kembali baikan, Denny kini bertemu dengan ayah Tenri, dan sang ayah menyuruh Tenri mengajak Denny masuk ke ruang 80. Ruang 80? Dan seketika, Kanang memanggil mereka untuk melihat sebuah tradisi pindah rumah, yang kemudian Denny ikut merasakan gotong royong tradisi warga Sulawesi. Saat kembali ke masjid, Denny sangat kesal kepada Pak Halid sebab telah seminggu tinggal bersama namun ia belum diajarkan apa-apa, sehingga Pak Halid menyuruh Denny untuk mengambil sarung. Coba kasih lihat cara kau tangkap nyamuk. Sehingga Denny akhirnya setiap hari dilatih oleh Pak Halid dan dibawanya ke sebuah tempat di mana Pak Halid selalu melakukan ritual pada tempat tersebut. Sebab di sana dia telah melakukan sigajang lelelipa dan menghabisi nyawa temannya hanya karena mencintai wanita yang sama. Sebab itulah
ia membaktikan diri selama ini di masjid untuk menghapus semua dosa-dosanya. Di waktu yang sama, Sanrego datang menagih janji ayah Tenri, sebab tidak lama lagi ia akan memenangkan lomba tarung sarung dengan hadiah 500 juta sesuai mahar Tenri. Hal ini yang memberatkan hati Tenri dan menambah semangat berlatih Denny. Di waktu yang sama pula, saat Pak Khalid sedang sholat, ular menggigit kakinya yang membuat Denny menjadi panik. Namun Pak Khalid menjelaskan Karena kehendak Allah. yang membuat Denny mulai dapat hidayah. Kini, Denny tidak hanya berlatih bertarung, tapi juga mulai belajar dan mendalami agama. Saat sedang menikmati pisang epe, mereka kemudian terlibat perkelahian. Denny melibas anak buah Sanrego, dan pertarungan mereka berdua tidak bisa terelakkan. Namun Denny masih bukan tandingan Sanrego, yang membuat Denny patah semangat dan tidak fokus latihan. Sedang pada malam hari, Tutu dan Gogos dianiaya oleh Sanrego yang membuat Tutu cedera parah. Dan tidak sampai di situ, Sanrego juga memberitahukan kepada Tenri perihal identitas asli Denny. Sampai bertemu lagi. Pernikahanku sama Tenri. Scene berpindah pada rumah sakit. Tutu terbaring tak berdaya. Pada kesempatan itu juga, Gogos menyampaikan permintaan mereka bahwa ingin diangkat sebagai pegawai tetap. Semua hal ini tidak hanya membuat hati Denny hancur, namun rasa bersalah juga ikut menghantuinya. Hingga pada keesokan harinya, ia memberanikan diri meminta di depan umum agar ibunya memberhentikan proses reklamasi demi keselamatan hidup nelayan. Beberapa jam setelahnya, Denny menemui Tenri di pinggir pantai dan meminta maaf sembari mengungkapkan isi hatinya yang ia jelaskan melalui pamflet bahasa Cina dan mengajak Tenri untuk kembali berkenalan layaknya orang baru ketemu. Sebab ia yang sekarang berbeda dari Denny yang di waktu pertama kali menginjak tanah Bugis. Scene akhirnya tiba pada pertandingan tarung sarung. Setelah menang pada pertandingan pertama, Denny akhirnya melihat Tenri yang baru tiba. Dari sana, Kanang menjelaskan bahwa Tenri telah tahu jika Denny melawan ibunya untuk keselamatan pantai, yang membuat kedua bucin tersebut baper parah. Pada pertandingan, tanpa mendapat kesulitan yang berarti, tibalah pada partai final antara Sanrego, juara bertahan, versus Denny pendatang baru. Meskipun sempat terpojok di awal babak, namun Denny seketika mengingat perjuangannya dalam latihan yang membuatnya bisa kembali menghajar Sanrego dan 1, 2, 3. seketika Sanrego tersadar yang membuatnya marah sebab wasit hanya menghitung hingga 3. Namun sang wasit membantah sebab selama 3 detik itu Sanrego tidak bereaksi. Saya tantangnya Yusup untuk singa yang lawan lipa. Pak Khalid menenangkan Denny dan Badik telah dipilih Denny, namun seketika Badik itu dibuangnya. Lalu mengingat semua pengalaman spiritualnya dan melakukan tayamum lalu sholat. Lalu setelahnya polisi datang dan mengamankan stadion. Denny keluar menjadi pemenang. Karena Denny akan kuliah ke Belanda akhirnya, ia pun berpamitan pada Gogos dan Tutu yang telah diangkatnya sebagai pekerja tetap. Namun sebelum pergi, Tenri datang dan memberikan sebuah alat perekam yang langsung didengarkan Denny. Senang bisa lihat kita berubah. Dengan mengenal Allah, kita jadi sempurna buat saya. Sudah mencinta-cintanya. Namun sebelum film berakhir, Pak Khalid muncul dengan memberi sebuah pamflet dengan info bahwa tarung sarung telah menjadi salah satu cabang olahraga Olimpiade yang akan diadakan di Paris pada tahun 2024. Sebagai juara nasional, Denny harus mewakili Indonesia dan film pun berakhir.